Jadi pertanyaan apa aja yang bakal dikeluarkan oleh dosen penguji itu ya, dan bagaimana kunci jawabannya dan apa jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang bagaimana menjawab pertanyaan dalam ujian skripsi ya. Jadi jadi pertanyaan apa aja yang keluar oleh dosen gitu ya, dan apa jawabannya. Jadi nanti pertanyaan itu dosen itu bakal memberi pertanyaan seputar penelitianmu, jadi dalam ruang lingkup penelitianmu gitu. Nah, jawabanmu juga gitu ya, jawabanmu juga itu ndak bisa di luar itu, jadi harus dalam batasan penelitianmu. Karena kan waktu di bab 1 itu kan ada yang saya ajarin, itu ada kamu buat batasan penelitian. Nah, itu batasan penelitian itu untuk bordernya. Jadi batasannya, ruang lingkupnya, bordernya ya, pagernya supaya ndak kemana-mana, pagernya supaya ndak kemana-mana gitu. Nah, itu harus dalam ruang lingkup itu dia jawabanmu gitu. Lalu kita langsung masuk ke materi inti. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang biasa dikeluarkan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji gitu ya. Pertanyaan apa aja yang biasa dikeluarkan. Umumnya pertanyaan itu umum banget nih pertanyaan. Biasanya di awal-awal pertanyaan pertama itu pertanyaannya itu, kenapa kamu pilih judul ini? Kenapa kamu memilih lokasi ini? Kenapa kamu memilih tema ini? Seperti itu. Nah, jawabannya apa? Kunci jawabannya itu ada di identifikasi masalah ya, seperti yang saya ajarin di materi yang sebelumnya itu. Jadi kamu harus membuat identifikasi masalah. Lihat di materi yang bagaimana membuat latar belakang. Ada itu membuat identifikasi masalah. Nah, jawabannya itu yaitu kunci jawabannya. Jadi identifikasi masalah itu kan ringkasan poin-poin dalam latar belakang ya. Jawabannya itu kenapa kamu pilih lokasi misalnya di Senggigi misalnya. Pasti dalam identifikasi masalah itu kan ada alasan nih. Misalnya Senggigi merupakan daerah pariwisata yang legend banget misalnya, yang dari dulu terkenal dari dulu. Ya kan, pasti itu ada dalam identifikasi masalah dan ada dalam latar belakangnya. Ya. Lalu misalnya pemilihan tema. Kenapa memilih tema pariwisata misalnya? Kenapa kok kamu pilih tema pariwisata? Nah, jawabannya juga ada dalam identifikasi masalah itu, atau ada dalam latar belakang ya. Misalnya nih jawabannya di identifikasi masalahmu tuh misalnya Lombok itu merupakan pintu gerbang pariwisata Indonesia dalam program MP3EI 2011 sampai 2025. Itu kan ada tuh dalam identifikasi masalahmu ya. Nah, itulah jawabannya. Kenapa kamu pilih tema pariwisata? Itu dia jawabannya. Jadi intinya, kenapa kalau ditanya pertanyaan seperti itu ya, kenapa milih tema ini, kenapa milih judul ini, kenapa milih lokasi ini gitu ya. Nah, jawabannya ada di identifikasi masalah atau ada di dalam latar belakang ya. Itu pertanyaan pertama. Oke, kalau masih bingung, kamu lihat materi sebelumnya tentang membuat latar belakang. Di sana ada saya jelaskan tentang bagaimana identifikasi masalah ya. Nah, lalu pertanyaan kedua itu biasanya nanti dosen itu nanya, dosen pengujimu biasanya nanya, kamu pakai teori apa? Kamu pakai grand teori apa? Gitu ya. Nah, jawabannya ada di bab 2 di terminologi teori itu. Nah, kalau bingung, kamu lihat materi sebelumnya tentang bagaimana bab 2 membuat teori atau dalam landasan teori, materi tentang landasan teori. Nah, jadi kan kalau saat landasan teori itu kan kamu seperti yang saya ajarkan sebelumnya kan, seperti yang saya ajarkan sebelumnya tuh kamu membuat terminologi teori. Terminologi teori itu untuk menentukan grand teori ya. Kalau ditanya teorinya apa,
dari tema ini gitu, atau kamu pakai grand teori apa dari tema ini misalnya gitu. Jawab aja grand teorimu yang udah kamu tentukan dalam terminologi teori ya. Sebutkan teorinya oleh siapa, lalu teorinya oleh siapa dan apa bunyi teorinya, tahun berapa misalnya, seperti itu ya. Dasar ilmu sebagai acuanmu untuk menyelesaikan masalah yang kamu teliti ya. Grand teori, ingat, jadi harus ada grand teori. Kalau kamu misalnya dalam landasan teorimu itu ndak ada grand teori ya, nah itu nanti tergantung. Kalau ditanya masalah grand teori, kalau nggak ada grand teori dalam landasan teorimu itu, selamat ya, hati-hati, kamu bakal nggak bisa jawab nanti. Oke, ingat harus ada grand teori. Nah, pertanyaan selanjutnya itu nanti dosen itu bakal nanyakan, coba kamu jelaskan riset gap dalam penelitianmu. Nah, riset gap itu kesenjangan ya, perbedaan penelitian, perbedaan hasil penelitian terdahulu itu ya. Jadi riset gap kalau antara kuantitatif dan kualitatif itu dia agak beda ya. Kalau riset gapnya di kuantitatif ya jelas, kamu jelaskan misalnya penelitian oleh A tahun segini bilang kalau X itu berpengaruh terhadap Y, tapi penelitian oleh si B tahun segini ternyata X itu tidak berpengaruh terhadap si A terhadap Y gitu ya. Jadi riset gap dalam kuantitatif itu seperti itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Nah, tapi kalau di kualitatif riset gap itu bisa antara fenomena dengan penelitian terdahulu, bisa antara penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu, bisa dengan teori. Entah itu fenomena dengan teori, fenomena dengan teori, teori dengan penelitian terdahulu ya, hasil-hasil empiris itu. Jadi riset gapnya seperti itu. Kalau ditanya jelaskan riset gapmu, ya kamu jelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang kamu sangkutkan dengan tema, sesuai tema dalam skripsimu ya. Jelaskan misalnya kalau kamu kuantitatif nih ya, kamu jelaskan seperti itu. Ada perbedaan pendapat antara si A dan si B tahun segini. Dia bilang kalau X itu berpengaruh terhadap Y, tapi si B bilang X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, kita akan melihat, penelitian kamu ini akan melihat bagaimana sebenarnya X ini terhadap Y, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh. Itu kan nanti ada di dalam hipotesismu. Tapi kalau kualitatif itu, kalau ditanya jelaskan riset gapmu, kamu jelaskan teori oleh ini itu berbeda dengan fenomena yang terjadi sekarang. Misalnya biasanya kan kalau penelitian terdahulu kan tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin 1 atau 2 tahun sebelumnya. Nah, hasil penelitian oleh si A itu tadi ya, kalau kualitatif si A itu tadi ternyata tidak sama dengan empirisnya, dengan fenomena yang ada di daerah ini misalnya gitu ya, atau di lokasi ini, karena berbeda karakter penduduk kah, karakter apanya gitu ya, berbeda. Itu yang kamu jelaskan. Bisa juga misalnya antara fenomena dengan teori misalnya. Teorinya bilang seperti ini, tapi fenomenanya ternyata bertolak belakang dengan teori. Itu harus kamu bisa jelaskan, itu harus kamu paham riset gap, perbedaan riset gap kuantitatif dan kualitatif ya. Kamu harus bisa jelaskan, itu tergantung jenis penelitianmu. Ya, paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah, ini saya buat saya urutkan materinya ya, saya urutkan pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan susunan skripsimu. Pertanyaan selanjutnya itu biasanya nanti kamu disuruh nih, coba kamu jelaskan gitu ya, jelaskan kerangka pikir atau kerangka konseptualmu, atau berdasarkan apa kamu membuat kerangka pikir dan kerangka konseptualmu gitu. Nah, kerangka pikir dan kerangka konseptual itu kan beda-beda nih antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, kerangka pikirnya itu kan kamu ambil dari rekomendasi teori yang sudah kamu pakai dalam landasan teori ya. Jadi konsep-konsep, dimensi-dimensi apa yang direkomendasikan dalam teori, dalam landasan teori itu yang kamu pakai itu ya. Dasarnya jadi ada ahli atau ada peneliti yang merekomendasikan model seperti itu dalam kerangka pikir tema dalam skripsimu. Nah, kalau kuantitatif kan kerangka konseptualnya itu kan berdasarkan variabelmu, variabel X1, X2 dan variabel Y-mu gitu ya. Nah, kalau ditanya berdasarkan apa, jadi kalau kuantitatif ya jelas berdasarkan variabel itu. Kalau kualitatif ya berdasarkan rekomendasinya siapa.
Itu ya. Rekomendasi, jadi model itu direkomendasikan oleh siapa. Itu. Nah, kalau disuruh jelaskan, coba kamu jelaskan apa maksud dari kerangka pikir atau kerangka konseptualmu. Nah, itu kamu harus bisa menjelaskan berdasarkan kotak-kotak atau bulet-buletan dan arah anak panahnya. Ya, itu tergantung kerangka pikir atau kerangka konseptual yang kamu pakai gitu ya. Saya nggak bisa contohkan karena itu tergantung model yang kamu pakai. Yang jelas kamu harus paham itu ya. Nanti bakal ditanya, jelaskan maksud dari gambar kerangka pikir atau kerangka konseptualmu. Nah, itu kamu harus paham itu ya. Lalu selanjutnya kamu ditanya jenis penelitianmu apa ya. Jenis penelitian jangan salah, karena biasanya nih ada beberapa mahasiswa skripnya udah jadi tapi dia ndak tahu jenis penelitiannya, padahal penelitiannya kualitatif tapi dia bilang kuantitatif. Itu bahaya banget, itu bahaya banget, itu basic banget soalnya. Itu basic, kamu nggak boleh salah yang masalah itu ya. Jadi harus tahu jenis penelitianmu apa. Lalu nanti ditanya teknik sampling ya? Teknik sampling itu adalah teknik penentuan informan. Kamu harus paham itu ya. Kalau kualitatif kan basicnya itu purposive sampling, tapi kalau kuantitatif teknik samplingmu apa? Kuesioner, populasi, atau macam-macam ya. Kamu harus paham itu. Jadi teknik sampling. Oke, selanjutnya itu kamu ditanya tentang analisis datamu, jadi alat analisis datamu. Nah, itu kamu harus paham ya, karena kalau kuantitatif dan kualitatif beda-beda. Misalnya kalau kuantitatif itu ada regresi sederhana, regresi berganda, kamu pakai variable interpending, sempet, macam-macam ya. Nah, kalau kalau kualitatif itu kan ada yang coding, ada yang interaktif, ada yang macam-macam. Itu kamu harus paham, harus bisa kamu jelaskan teknik analisis datamu. Jadi bagaimana alur analisis datamu itu tergantung dari cara yang kamu pakai ya. Lalu kamu harus tahu metode pengumpulan datamu, metode pengumpulan data utama dan sekundermu ya. Jangan salah, ini banyak yang salah metode pengumpulan data utama. Jadi untuk menganalisis data itu kan berdasarkan dari data ya. Data utama sebagai acuan dan data sekunder itu sebagai tambahan. Itu kamu harus tahu. Itu kamu harus tahu data utamamu, metode pengumpulan datamu. Jadi misalnya kalau kualitatif kan biasanya data utamanya itu, metode pengumpulan data utamanya itu kan wawancara ya. Jadi data utamanya wawancara. Nah, kalau kuantitatif itu entah bagaimana, mungkin kamu pakai kuesioner atau apa ya. Itu kamu harus tahu data utamamu. Nah, udah gitu aja pertanyaannya dosen itu ya seperti itu. Gitu ya. Jadi kamu harus paham, intinya tuh kamu harus paham, tergantung dirimu sendiri gitu ya. Jadi walaupun kamu lihat materi-materi atau video-video lain tentang bagaimana tips-tips ujian skripsi, itu tetap itu tergantung pada dirimu sendiri. Jadi harus kamu paham, intinya kamu harus paham dengan penelitianmu. Pertanyaan-pertanyaan lainnya itu ya pertanyaan-pertanyaan standar, seperti kamu berasal dari mana, kamu sudah kerja apa belum ya, seperti itulah, seperti pada materi sebelumnya yang kemarin itu pertanyaan-pertanyaan dasar gitu ya. Cuman intinya pertanyaan dalam skripsi yang terdapat dalam ruang lingkup skripsimu itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Oke? Dan kamu harus menjawabnya dengan ilmiah semua. Alasannya ilmiah, jawabannya ilmiah. Tetap harus dalam batasan penelitianmu. Jangan keluar, jangan menjawab sana sini. Kamu temamu di Senggigi, kamu jawabnya misalnya di Kute atau di mana, di lokasi lain, itu sudah, itu penilaian bakal kurang. Jadi harus tetap fokus dalam batasan, dalam ruang lingkup penelitianmu. Oke? Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum.